Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni Mileniawati, selaku moderator yang akan membimbing presentasi kelompok 7, yaitu prinsip analisis tekstur makanan padat, pada mata kuliah sifat fisik hasil pertanian, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Anton Rahmadi, STP-MSc, PhD. Baik, sebelum kami mulai presentasi saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu ada Safira Fadila, Dwi Nurtang, Faradina Aida, Suharni Mileniawati, Agustin Rizky, dan Gandhi Ega Prastowo. Baik, kami akan melanjutkan materi yang dimana akan disampaikan oleh Saudari Safira Fadila. Saudari Safira, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Tekstur makanan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi mutu makanan, dan hal itu penting dalam kualitas penilaian dan pemasaran makanan padat. Sifat tekstur suatu makanan merupakan sekelompok ciri fisik yang muncul dari unsur struktural makanan yang dapat dirasakan oleh indera peraba, dan yang mana berkaitan dengan deformasi, disintegrasi, dan aliran makanan di bawah suatu kekuatan, serta diukur secara objektif dengan fungsi massa, waktu, dan jarak. Next. Kemudian saya akan menjelaskan karakterisasi mekanis makanan padat. Yang pertama, konsep dasar. Hubungan gaya atau deformasi untuk sebagian besar bahan makanan bergantung pada waktu atau kecepatan muatan. Gaya, deformasi, dan waktu merupakan 3 variabel dasar yang digunakan dalam mempelajari sifat mekanik makanan. Ada 2 tipe dasar tekanan, yaitu tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal bekerja dalam arah normal atau tegak lurus ke bidang suatu benda, sedangkan tegangan geser bersinggungan dengan bidang tempat gaya bekerja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Safira. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Dwi Nurtang. Dwi Nurtang, dipersilakan. Bahan elastis. Bahan ini yang bergantung pada waktu dapat diklasifikasikan menjadi viskoelastik dan viskoplastik. Bahan viskoelastik menunjukkan karakteristik viskos atau kental dan elastis yaitu padat ketika mengalami deformasi, sedangkan viskoplastik menunjukkan karakteristik inelastik deformasi material tergantung pada tingkat di mana beban diterapkan. Ada 3 konstanta atau parameter material untuk mengkarakterisasi bahan elastis linier, modulus Young E, modulus geser G, dan rasio Passion. Adapun persamaan modulus Young yaitu modulus Young sama dengan epsilon per sigma sama dengan F per A luas alas penampang awal benda uji dibagi delta L per L. Dan persamaan rasio Poisson itu ada mu sama dengan 1/4 rasio ditambah akar rasio kuadrat dikurang 8 dikali rasio, di mana rasio sama dengan EU dibagi E dikurang 1. Kebanyakan makanan dianggap sebagai bahan elastis, padahal kebanyakan sebenarnya adalah viskoelastik. Ada 2 jenis tes yang sering digunakan untuk menggambarkan sifat viskoelastik bahan makanan, yaitu Krebs test dan stress relaxation. Selanjutnya saya sudah serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dwi Nurtang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Farah. Farah, dipersilakan. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang bahan elastis. Kebanyakan makanan dianggap sebagai bahan elastis.
Padahal kebanyakan sebenarnya adalah viskoelastik. Respon mekanis material viskoelastik tergantung dengan waktu. Tidak hanya tergantung pada kecepatan pemuatan saat ini, tetapi juga tergantung pada riwayat pemuatannya. Ada dua jenis tes yang sering digunakan untuk menggambarkan sifat viskoelastik bahan makanan, yaitu creep test dan stress reaction. Creep test itu yang mengukur deformasi spesimen dengan waktu ketika beban konstan diterapkan secara instan ke spesimen. Sedangkan stress reaction itu yang mengukur perubahan dalam tekanan seiring waktu ketika spesimen mengalami deformasi konstan. Next. Next. Kebanyakan model mekanis dapat dibangun untuk mendeskripsikan material viskoelastik. Sebagian besar dari model ini terdiri dari dua elemen dasar. Pegas mewakili komponen elastis material, dan despot mewakili komponen kental untuk menjelaskan efek waktu dalam material. Viskositas berhubungan dengan tegangan geser dan laju regangan geser untuk cairan Newtonian dengan persamaan berikut. Viskositas sama dengan tegangan geser dibagi laju regangan geser. Next. Pengukuran kuasi-statik versus dinamis. Karena bahan viskoelastik bergantung pada waktu atau kecepatan pemuatan, maka perilaku mekanisnya akan berbeda jika kecepatan pemuatannya berbeda. Sebagai contoh, modulus elastisitas jaringan apel umumnya meningkat seiring dengan kecepatan pemuatan. Uji dinamis tidak hanya memakan waktu, tetapi juga tidak praktis, karena spesimen makanan dapat mengalami perubahan secara signifikan dalam sifat mekaniknya dari waktu ke waktu karena bahan kimia dan atau aktivitas fisiologis, serta kerusakan dan penambahan kelembapan. Next. Berikut ini adalah persamaan modulus dinamis. E dikali dalam kurung I dikali omega sama dengan sigma 0 per epsilon 0 dikali dalam kurung cos pi plus I dikali sin pi sama dengan E tanda petik 1 dikali omega plus I dikali E tanda petik 2 dikali omega. Di mana E tanda petik 1 disebut modulus penyimpanan yang mewakili komponen elastis bahan. E tanda petik 2 adalah modulus imajiner yang mewakili komponen kental atau hilangnya energi mekanik seperti pada despot. Dan I adalah satuan imajiner yang sama dengan akar min 1. Pengukuran yang merusak. Ada berbagai macam metode dan atau teknik untuk merusak pengukuran makanan padat. Metode yang merusak dapat bersifat empiris atau fundamental. Metode destruktif empiris seringkali meniru metode yang digunakan dalam analisis sensorik atau dalam persiapan makanan, seperti mengoleskan mentega pada roti, mengiris daging, atau memotong asparagus. Fundamental test dapat dilakukan secara langsung pada sampel makanan asli yang memiliki dimensi yang jelas, tetapi seringkali membutuhkan penggunaan spesimen dengan dimensi tertentu yang diambil dari sampel makanan. Oleh karena itu, tes tersebut lebih memakan waktu dibandingkan dengan banyak tes empiris. Secara keseluruhan, metode empiris cenderung berkorelasi lebih baik dengan sifat tekstur sensorik makanan, sedangkan metode fundamental dapat membantu kita lebih memahami perilaku mekanis suatu makanan, fitur strukturalnya, dan perubahannya. Next. Atau tusukan. Puncture test mengukur kekuatan yang diperlukan probe untuk menembus sampel makanan untuk kedalaman yang telah ditentukan sebelumnya.
Tes ini melibatkan kompresi dan pemotongan sampel makanan. Ini adalah teknik empiris yang meniru cara menggigit makanan di mulut. Pengukuran tusukan bergantung pada sejumlah faktor seperti ukuran dan bentuk probe, jenis makanan, kecepatan pemuatan, dan jumlah probe pada penguji. Bourne pada tahun 1966 mengusulkan persamaan empiris berikut yang menghubungkan gaya luluh tusukan ke luas dan keliling probe. Fs sama dengan KCA plus KSP plus C dengan keterangan Fs adalah gaya yang bekerja pada probe dengan satuan N, A adalah luas penampang dengan satuan mm persegi, P adalah perimeter probe dengan satuan milimeter, Kc adalah koefisien kompresi dengan satuan N per milimeter persegi, Ks adalah koefisien geser dengan satuan N per milimeter, C adalah konstanta di N. Sekian dari saya. Terima kasih Saudari Farah. Selanjutnya materi akan saya sampaikan sendiri. Baik, selanjutnya ada empty firmness tester yang menggunakan probe ujung hemispherical parsial adalah metode tusukan paling terkenal untuk mengukur tekstur makanan. Pada dasarnya ada 3 jenis MT tester yang tersedia. Pada gambar A, terdapat MT tester genggam dengan mengukur gaya mekanis. Kedua ada pada gambar B, MT tester portable yang dilengkapi dengan pengukur gaya elektronik. Yang C, terdapat pada gambar C, MT tester yang menggunakan mesin penguji universal. F. Kompresi. Kompresi banyak digunakan untuk mengukur sifat mekanik dasar dari berbagai macam makanan padat, termasuk buah-buahan dan makanan olahan. Pengujian ini sering dilakukan pada spesimen berbentuk silinder yang diambil dari sampel makanan dengan pembuatan uniaksal dengan mesin uji universal. G. Share. Share sering mengacu pada tindakan menerapkan gaya untuk metode suatu benda menjadi 2 bagian yang terpisah. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Agustin. Saudari Agustin dipersilakan. Baik, di sini saya Agustin akan menjelaskan yaitu torsi atau puntiran. Torsi atau puntiran adalah bentuk lain dari pengukuran tekstur yang didasarkan pada sifat geser makanan. Dalam uji torsi, gaya ditetapkan pada suatu benda menyebabkan rotasi atau puntiran satu bagian relatif terhadap bagian benda lainnya. Uji torsi lebih jarang digunakan untuk makanan padat karena persyaratan khusus dalam menyiapkan dan memasang spesimen dan kesulitan menetapkan gaya torsi pada sampel makanan. Next. I. Tegangan atau lentur. Tensil test mengukur kekuatan yang diperlukan untuk meregangkan spesimen makanan atau sampel makanan utuh. Tensil test berguna untuk mempelajari sifat mekanik tarik dan khususnya karakteristik kegagalan struktural makanan. Bending test memberikan alternatif untuk mengatasi masalah pengupasan spesimen untuk mempelajari sifat tarik makanan. Ada 2 jenis bending test yang tersedia untuk mengukur makanan, yaitu balok cantilever, pembengkokan, dan pembengkokan 3 titik. Next. Metode analisis data. Salah satu fitur penting dari metode analisis data baru ini adalah bahwa metode tersebut menggunakan seluruh kurva gaya atau deformasi atau bagian kurva setelah kegagalan awal yang menunjukkan ketidakteraturan. Metode analisa data baru ini berguna untuk meningkatkan prediksi sifat tekstur makanan tertentu sejak seluruh gaya atau deformasi kurva digunakan dalam analisis. Satu kelemahan utama dari metode ini adalah metode ini lebih terlibat secara matematis dan seringkali tidak dapat memberikan interpretasi yang berarti tentang bagaimana atribut tekstur diprediksi.
Baik, terima kasih Saudari Saya Agustin. kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Agustin. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Gandhi. Gandhi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kemampuan untuk mengukur tekstur secara objektif dan cepat memungkinkan industri makanan untuk menetapkan standar kualitas dan memantau penurunan kualitas yang terjadi selama penyimpanan dan distribusi. Selain itu, pengukuran instrumen lebih disukai daripada evaluasi sensorik untuk aplikasi komersial dan penelitian karena instrumen lebih nyaman digunakan, cenderung memberikan nilai yang konsisten bila digunakan oleh orang awam, dan juga lebih murah daripada panel sensorik. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya dan kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.